Baik, kembali kita bertemu dalam pelajaran pemrograman dasar. Dalam pelajaran ini, ya, kita lanjutkan materi kita, yaitu menerapkan operasi aritmatika dan logika dan membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Yang pertama yang harus kita pahamin adalah memahami operasi aritmatika dan logika. Yang pertama di sini definisi operan dan operator dan operan. Perhatikan di sini operan adalah nilai atau data asal yang digunakan dalam suatu operasi, ya. Sedangkan operator dapat didefinisikan sebagai simbol atau instruksi khusus yang digunakan untuk memanipulasi operan tersebut, ya. Operan itu misalnya angka, ya. Sedangkan operator simbol misalnya tambah, kurang, bagi, kali, dan sebagainya, ya. Yang kedua adalah operator relasi, yaitu operator yang digunakan untuk menentukan relasi atau hubungan dari dua buah operan, ya. Itu untuk operator relasi. Di pelajaran sebelumnya juga sudah diterangkan, ya, di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah operator aritmatika. Di sini, operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain, ya, dalam bahasa pemrograman. Itulah yang kita mau praktekkan, ya. Nah, Pascal, ya, operator aritmatika dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah operator aritmatika unair, ya, yaitu operator aritmatika unair, operator yang hanya melibatkan satu operan saja, ya, yang hanya melibatkan operan saja, misalnya -1 tambah 2 atau +2 gitu. Yang kedua adalah operator aritmatika biner, yaitu operator yang melibatkan dua buah operan, ya, yang melibatkan dua operan, ya. Artinya penjumlahan dua nilai, gitu, ya. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini, ya. Contoh program sederhana yang memanfaatkan operasi aritmatika pada Pre-Pascal. Nah, perhatikan kita akan coba menggunakan aplikasi Pre-Pascal, ya, dimana untuk mendapatkan aplikasi ini mudah saja, tinggal di-download saja dari internet, ya. Baru diinstal, tidak jauh beda dengan aplikasi Quincy yang sebelumnya sudah kita coba mempraktekkan untuk penginstalannya, ya. Di sini kita coba contoh pertama, yaitu perhitungan, ya, dua operan, ya. Jika diketahui A sama dengan B dan B sama dengan 2, ya. Ini A sekarang sama B, ini adalah variabel. Ingat di pertemuan sebelumnya variabel itu yang digunakan untuk menampung data, ya. Buatlah program pada Pre-Pascal untuk memperoleh hasil operasi A ditambah B, ya, dalam bahasa pemrograman Pascal. Perhatikan contohnya ini, ya. A, ya, di sini program penjumlahan, ya. Var, ya, variabel A, B. Ingat nama variabel itu terserah mau kita apa, mau kita buat namanya. Biasanya mengikuti soal yang sudah ada. Di sini kebetulan A sama B. Di sini juga bisa kita buat A sama B. Ya, perhatikan huruf besar sama huruf kecil. Ya, kalau memang huruf besar, kalau huruf kecil gitu. Ya, sama titik 2 integer, menggunakan tipe data integer. Tipe data integer itu adalah bilangan bulat, ya. Begin, yaitu lanjutan dari program Pascal. A.2 sama dengan 1, B.2 sama dengan 2. Di sini sudah diberikan nilainya, ya. Bisa saja tidak diberikan nilainya, ya. Artinya kita menginput nilai ke dalam variabel ini. Tapi di sini sudah ditentukan nilainya 1 dan 2. Alright, then
A ditambah B, nanti muncul di layar A ditambah B sama dengan penjumlahan dari A ditambah B gitu. Nah, press any key to continue artinya melanjutkan atau keluar dari program setelah selesai dilaksanakan. Ya, kita akan coba mempraktekkan ya contoh ini di aplikasi FreePascal ini ya. Berikut aplikasi daripada FreePascal ya. Kebetulan sudah saya buat contohnya dan otomatis ini ketika saya buka contoh itu akan terbuka ya ini. Jadi di sini penulisannya seperti ini. Inilah layar dari aplikasi FreePascal ya. Ya. Ini aplikasi daripada FreePascal. Perhatikan di sini ya, di dalam program ini yang tadi sudah kita buat tadi di materi tadi ya, var a, b titik 2 integer yang ini ya, integer. Jadi kita lanjutkan dengan penulisannya, jangan salah, ikutin apa yang sudah kita berikan di contoh tadi. Nah, untuk menjalankannya atau untuk memastikan apakah program ini sudah berhasil, ya, kita klik compile, ya, kita klik compile atau kita run ya, run. Ini Ctrl F9 untuk memastikan apakah program tersebut sudah berhasil. Misalnya seperti ini. Atau sebelumnya udah pasti disimpan dulu ya. Cara menyimpannya, pilih menu file ya. Tentu kita save ya, atau save as gitu ya. Dimana mau kita tentukan penyimpanannya, kebetulan saya sudah tentukan di sini di belajar ya. Cara menentukan ini di belajar ya, kita buka dulu directory C ya. Boleh kita perhatikan di sini di program local disk C ini ketika kita sudah lakukan penginstalan ya. Ketika kita sudah lakukan penginstalan, maka ada nanti di local disk C itu PC ada dua tergantung tipenya ya. Baru di sini ada bin. Di dalam bin kita tentukan atau kita buat folder baru namanya belajar. Makanya ini tadi ada di sini belajar. Ya. Jadi kita tentukan direktorinya itu di belajar, baru kita okekan ya. Nah, itulah cara tadi untuk menyimpannya. Nah, baru dibuatlah nama daripada latihan yang sudah kita buat. Misalnya saya buat di sini latihan 1.pas. Pas ini artinya tipe file dari Pascal atau program Pascal. Nah, kita coba jalankan, klik run ya. Maka di sini Ctrl F9 bisa kita tekan di keyboard ya. Tekan F9. Nah, hasilnya seperti ini ya. A ditambah B sama dengan 3 ya. Press any key to continue, artinya ketika kita tekan nanti enter ya, maka dia kembali ke program ya. Nih, balik dia ke program ini ya. Tanpa dibuat pun sebenarnya ini bisa ya, tinggal kita enter. Nah, jadi perhatikan di sini operasi yang dijalankan itu adalah A ditambah B. Nah, misal kalau kita ganti misalnya di sini angka 1 ini kita berikan nilainya 3, maka nanti hasil dari program ini pasti 5. Caranya kita tekan run atau klik run, Ctrl F9, maka operasi yang kedua dilanjutkan menjadi 5 ya. Oke, kita enter kembali. Oke, itulah caranya untuk membuat program Pascal. Nah, selanjutnya
Ya, itu tadi contohnya. Kita lanjutkan materi kita. Contoh yang kedua, ya. Ini contoh yang kedua. Nah, perhatikan di contoh yang kedua ini, diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Buatlah program menggunakan Pripascal ya untuk menghitung luas dari persegi panjang tersebut. Nah, ini untuk mencari luas persegi. Nah, perhatikan PL ya, variabel P itu panjang ya. Mau panjang pun kita buat di sini nama variabelnya atau lebar pun di sini tidak jadi masalah. Ya. Dengan tipe data integer. Apakah harus integer? Tidak, tergantung ya. Nah, perhatikan di sini sudah ditentukan nilainya karena memang di soal sudah ditentukan panjangnya 10 dan lebarnya 5. Nah, P sama dengan 10, L sama dengan 5. Perhatikan di sini ya. Nama variabel di sini sama di sini jangan dibedakan sama di sini nanti karena ini operasi yang dilakukan ya. Nah, perhatikan di sini P sama dengan 10, L sama dengan 5, maka right length luas persegi sama dengan panjang dikali lebar. Nah, ini nanti yang dijalankan. Maka muncul nanti 10 kali 5 hasilnya 50. Di sini ditambahkan centimeter. Ya, centimeter. Gitu. Ingat, ini di dalam tanda petik ya. Ini dalam tanda petik 1, ini dalam tanda petik 1, ini juga dalam tanda petik 1, ini dalam tanda petik 1. Ini yang dibaca di layar, sedangkan ini operasi yang dijalankan. Nah, maka nanti muncul programnya gitu ya. Hasil dari panjang kali lebar yaitu 50. Nah, ini contoh ini ya. Coba langsung kalian yang praktekkan ya. Di pertemuan berikutnya nanti akan saya tampilkan. Seperti yang tadi ya, tidak jauh beda. Yang pasti jangan lari dari program yang ada ini ya. Kalau misalnya ada titik di sini harus ada juga titik gitu. Titik koma diakhiri setiap baris harus diakhiri juga dengan titik koma gitu ya. Oke. Itulah pertemuan kita, pembahasan kita tentang penggunaan program menggunakan Pripascal ya dalam materi yang sudah kita buat tadi ya. Nah, selanjutnya adalah latihan ya. Coba kalian buat program daripada latihan berikut ini ya. Willy mempunyai 7 buah permen. Dia berencana akan membagi permen yang dimilikinya pada 3 orang adiknya dengan jumlah yang sama banyak. Dengan menggunakan Pripascal, hitunglah jumlah permen yang diterima masing-masing adik Willy dan apakah ada sisanya. Kerjakan di buku latihan. Programnya saja buatkan ya, mengikuti contoh yang di atas ya. Tentu ini sudah menggunakan operator pembagian ya. Nanti berarti 7 dibagi 3 kan gitu. 7 dibagi 3. Nah, perhatikan ya. Willy mempunyai 7 buah permen. Dia berencana akan membagi permen yang dimiliki kepada 3 orang adiknya dengan jumlah yang sama. Dia membagikan ke 3 orang adiknya, berarti permen itu dibagi 3, 7 dibagi 3, hasilnya 2, sisanya 1 ya. Karena di sini apakah ada sisanya? Tentu. Perhatikan di pertemuan sebelumnya apa untuk mencari sisa bagi dan apa mencari hasil bagi ya. Itu dia. Coba dipraktekkan ya. Sekian dan terima kasih dalam pertemuan kita. Semoga kita dapat mengerti. Yang kurang mengerti bisa bertanya ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.